Tapi emang menarik sih ya. Hmm. Maksudnya gue yakin lah nggak ada satupun yang mau lah ya Ya. ngalamin ngalamin inilah. Ya nggak ada gue yakin. Cuman kayak kemarin gue sempet tanya tuh di story perlu disyukurin nggak sih gitu loh Hmm. dan very happy sama responnya gitu loh. Karena 99% bilang iya. Ya, jadi ada yang bilang enggak, ada ya. Tapi yang paling penting yang gua rasa kita bisa ambil itu ini bicara soal perspektif. Lu pakai kacamata apa ngelihatnya? Ya, kita semua ngalamin pertempuran yang sama nih. Ya, peperangannya sama nih. Kita lagi cuman areanya beda-beda. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, ada yang di sana sini. Cuma ngadepin musuh yang sama gitu lah. Ya, jadi eh gue ngeliatnya, gue yakin banget yang ngedoain ini supaya cepat selesai pasti banyak banget. eh dan gue yakin gitu loh, kalau kalau Tuhan mau berhentiin mah gampang, ya gampang Betul. gitu loh. Ya dia kasarnya gini, dia kedip aja udah selesai gitu loh. Cuman kenyataannya kan masih berjalan nih. Ya jadi ini yang menurut gua pasti ada pembelajarannya ya. Dan ini juga yang poin penting juga bahwa setiap kejadian itu sebenarnya ada pembelajaran. Ya dong, kita percayalah ya. Betul. Cuman Nah, sedihnya ada orang yang ngelewatin tapi terus dia nggak belajar apa-apa. Itu namanya apes kalau gue bilang ya. Eh, jadi kalau gue lihat ini emang bener-bener kayaknya kita semua nih nggak pilih kasih lah, kita semua lah ya memang lagi diberikan kesempatan lah ya untuk istirahat kali ya, kayak tadi Jeffrey bilang lah, untuk nge-review ulang, untuk ngeriset lah, untuk apalah gitu. Nah kalau Fania, lu akhirnya lu ngapain akhirnya, lu langkah apa yang lu ambil? jadinya jadinya saya kan emang dari dulu suka yang arts and crafts dan pokoknya yang Ya, berbau dengan art-art gitu. Jadi ya saya menekuni itu sembari saya ikut-ikut online class gitu kan, banyak tuh online class yang ya, gratis-gratis. Nah, itu saya ikutin deh pokoknya yang topik-topik yang saya pengenin kayak gitu. Ya, mostly gitu sih. Apa ya? I went with the flow gitu. I am still going with the flow now gitu. Jadi kalau lagi dikasih apa ya, I do my best in it gitu. Sama belajar sih, belajar terus-terusan kayak, karena belajar kan nggak berhenti pada saat kita lulus kuliah gitu. It keeps ya, going gitu. Belajar is for a lifetime, I think gitu. Jadi kita bisa belajar apa aja, nggak mesti yang kayak textbook belajar gitu. Dan saya jadi lebih banyak baca buku, dan buku-buku yang saya baca itu menurut saya bagus-bagus, dan it's very nice karena it gives me new insights, new perspectives on seeing life kayak gitu-gitu. Ngomong-ngomong ada pembelajaran, Pak. Saya itu kemarin sempat nanya di Instagram, kayak kan sering dong kita kayak nanya, kita kayak bilang, aduh nih gara-gara pandemi gue nggak jadi kesini deh, aduh gara-gara pandemi gue nggak bisa ini deh gitu. ya. Terus saya kayak it's interesting for me gitu ya, saya nanya, pasti ada dong silver lining dari pandemik ini gitu. Jadi saya nanya nih, kira-kira apa? Tar dulu. Sorry, Bentar, kayaknya bentar. bahasa yang digunakan saya aja nggak paham tuh maksudnya apa ya? Silver apa tadi Yang kamu mana bilang? nih, Pak? Tolong kita Silver menggunakan bahasa lining. di generasi yang sama lah ya. Maksud lo apa silver lining? Silver lining itu jadi mungkin kalau Bapak bilangnya pembelajaran kali ya. Jadi pembelajaran
di tengah-tengah suatu keterpurukan pasti ada pembelajaran, ada hikmah yang kita bisa ambil gitu dari situ. Ya, it's something like that lah gitu. Ya, Oke. jadi balik lagi. Jadi saya tuh tanya, apa sih silver lining yang teman-teman saya dapat dari pandemik ini? Kalau saya sih jujur nih, saya jadi lebih bisa masak, bukan jago ya, lebih bisa, bukan jago. Nah, terus ternyata menarik sih, banyak loh yang bilang kayak, oh ya gue jadi bisa set up, ya lucu-lucu sih, gue jadi bisa set up desk kerja gue jadi lebih rapi. Ada lagi yang belajar lebih sabar karena pandemi ini. Ada lagi yang kayak start to appreciate the little things gitu, seperti makan di luar itu suatu kemewahan sih menurut saya untuk di masa sekarang ini. Sama ya gitu-gitu sih Pak, menarik. Jadi kayak ternyata itu banyak juga kok yang dapat silver lining dari this situation gitu. It's Nah, menarik saya sih ini menurut saya. ada input nih dari si Hansen. Akhirnya saya ngerti silver lining itu ternyata benang merah ya. Jadi Benang merah, oh ya benar. iya, kayaknya Hansen nih ngasih tahu lebih enak buat saya telaah nih. Jadi yang saya dari kalimat yang Hansen sampaikan nih pada nih sama Fania. Memang di situation itu kita harus balik ke benang merah tadi ya. Which is myself, back to my family lah ya, ke rootnya ya. Rootnya balik ke keluarga. Jadi memang akhirnya banyak waktu yang dihabiskan sama keluarga. Mungkin Fania bener masak, Pak Dani juga mungkin yang tadinya pohon nangkanya nggak berbuah atau Pak Dani di rumah terus jadi berbuah ya. Nah, pembelajaran yang saya dapat ini di benang merah itu ternyata saya memahami artinya sinkronisasi. Tadi gue disamain sama pupuk apa? Ya, who knows. Gila. Terus. Gue takut lupa nih ya. Jadi gue mendapatkan benang merahnya itu gue nyebutnya IRA, Pak. IRA. Apa lagi Ira? tuh? Ini saya nggak tahu nih. Ya ada 2-3 buku yang tadinya nggak pernah baca, masih diplastikin, akhirnya terpaksa gue baca deh. Jadi at the end itu kita balik sama satu namanya iman, ya. Kemudian rasa, terus yang ketiga akal. Dan IRA ini semakin kerasa pas kemarin di bulan Juni Juli ya, pas saya istri lagi kena COVID, ya, which is beruntungnya kita itu hanya kita tidak merasakan sesak napas ya dari semua gejala yang keluar di COVID, kebetulan memang kita rasain tuh. Tapi yang membuat kuat ya selain gift dari Tuhan, ya akal sehat tadi itu ya. Maksudnya saya benar-benar mengembalikan semuanya ke orang yang terdekat dengan saya, dalam artian untuk segala solusi yang kita ambil tuh benar-benar kita ambil berdasarkan yaitu tadi iman kita, rasanya nih seperti apa, terus akal sehat kita itu mencari tahu apa yang kita butuhkan nih untuk berobat. Ya memang kita dapat input dari beberapa teman, tapi memang to be honest, kita benar-benar amat sangat menyaring ya informasi-informasi agar ya si A ini nggak rusak, jangan sampai akal ini rusak. Karena saya rasa kalau misalnya akal saya rusak setahun setengah ini, saya yakin akan banyak kehancuran terjadi di hidup saya. Ya bener lah. Ya itu kan balik lagi ya. Gue percaya gini lah, kita semua di dunia ini kan selalu diajarkan kalau mau ngapa-ngapain itu kan kita perlu modal, ya nggak? Benar. Perlu modal. Ya itu yang selalu diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus atau segala macam. Tapi pada dasarnya gue ngambilnya dari kehidupan aja lah. Setiap manusia yang hidup itu diberikan modal awal. Ya modal awalnya apa ya? Ya sederhana lah. Ya jasmani kita itu kan modal awal. Kita ada
ya ada roh lah ya, jasmani, Hmm. jiwa dan roh. Ya kan? Itu tiga hal yang kalau mau dibilang modal awal ya itu modal awal. Ada jasmani, ada jiwa, nggak ada rohnya ya, ya lu mati. Ya kan? Ada roh, ada jiwa tapi nggak ada jasmaninya, ya gue nggak tahu lah disebutnya apa gitu. Ya. Eh, jadi emang itu tiga itu adalah modal, dan kalau lu bilang tadi kayak benang merah ya kita kayak kayak lagi dikembalikan lagi untuk back to basic ya, dan itulah yang menjadi modal yang menurut gua yang membuat kita terus melangkah. Ya bener lah ya, tadi kalau lu bilang eh, iman ya, ya tadi lu bilang I-nya kan Iman, iman. iman. Ya. Ya kepercayaan keyakinan masing-masing lah yang akan membuat kita tetap melangkah gitu loh. Dan itu ya kayak lu bilang mempengaruhi banget lu waras apa enggak abis itu. Ya Betul, betul. permasalahannya kalau ya gini deh, kita kemarin banyak ngelihat, ya gua nggak tahu siapa lah ya, tapi dengan segala hormat ya, untuk yang badannya besar segala macam ya it's okay. Cuman di saat-saat seperti ini yang akan berperan besar adalah ya keyakinan seseorang sih, ya nggak. Eh, we believe it's going to be over gitu aja. Ini akan selesai ya kapan, nggak ada yang tahu lah ya. Dulu gua awal-awalnya gue pikir wah ini mah 6 bulan doang lah gitu loh, Bener. tapi ternyata Udah, lewat udah setahun lewat lebih. lagi. Asli, gue pede banget waktu itu. Ah, ini mah 6 bulan. Ya, selesai gitu loh. Tapi ternyata jalannya terus gitu sampai sekarang, gila. Yang namanya kaget ya udah suatu hal yang biasa kali ya. Jadi jadi semakin siap aja gitu loh. Karena ya keyakinan, ya kita punya keyakinan lah bahwa apapun yang terjadi kan kita pasti itu masih di dalam kapasitas kita. Ya nggak, kita semua diajarinnya kayak gitu kan. Ya, nggak ada yang ngelebihin kapasitas kita. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita mengelolanya, gitu kan. Makanya tadi dari di awal gue bilang perspektif kita ini gimana, mau pakai perspektif yang mana, karena itu akan sangat mempengaruhi respon kita. Benar, setuju. Ya, ya hari ini ya dari tadi mungkin ada banyak orang yang ngeliatin berita kali, diperpanjang nggak ya, diperpanjang nggak ya, gitu kan ya, bisnis bisa jalan lagi nggak ya, segala macam ya. Ya gue pribadi sih kagak mau nungguin, walaupun pengen tahu ya kan, cuman bodoh amat lah. Ya. Gue tidur aja, nanti juga ada beritanya lah, daripada dikit-dikit gue buka berita segala macam ya. Ya itu sangat mempengaruhi respon lah ya. Tapi kayak gue pribadi lah ya, gue pribadi selama ini kan jadinya banyak di rumah ya. Eh, itu jujur timbul beberapa masalah yang selama ini gue pikir itu bukan masalah ya. Jadi selama ini mungkin karena aktivitas kita kan, jam segini di rumah, habis itu jam segini jam berapa jalan segala macam, keluar kembali apa dibilangnya, lo lagi gitu kan, seharian lo lagi nengok kiri nengok kanan dia lagi gitu loh. Eh, jadi ada, itu jujur mempengaruhi kebiasaan gue sih, habits gue jujur jadi berubah gitu loh. Jadi otomatis gue juga harus ngatur ulang, ya kayak tadi Pak Jeffrey bilang lah, nge-review ulang segalanya, rencana-rencana, kebiasaan-kebiasaan, bahkan pola pikir gue jadi, ya mau nggak mau jadi berubah.